Dari teman-teman wartawan KIB, ada media-media dan pers-pers yang tidak berkualitas atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Kali ini kita akan sandasan tentang masalah jurnalistik dan juga masalah HBN bersama Ketua KWB Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk ya Pak Ketua ya? Alhamdulillah. Meskipun sibuk ya dijalanin saja gitu Pak Ketua ya. Kita ngalir aja. Itulah kalau Pak Ketua ini kan bang begitu, orangnya tenang, nyantai. Pak Ketua, ini kan sudah bulan Februari Pak Ketua ya. Ya. Sering kali kalau di Bangkalan ini khususnya saya, waktu masyarakat Bangkalan mungkin tidak semua tahu Pak Ketua. Kalau saya kan memang setiap hari sering sama Pak Ketua. Ini kan juga biar masyarakat Bangkalan juga netizen dari Sandasan biar tahu semua. Setiap tahun kan setiap bulan Februari kan sering kita ramai dengan HPN gitu ya. Yeah. Sebetulnya makhluk HPN itu apa? Kok setiap tahun sering ramai dengan urusan HPN, Pak Ketua? Iya. Kita sebagai insan jurnalis mungkin ya kita sudah nggak merasa asing lagi dengan istilahnya Pak Aliman tadi, HPN. Nah, ya, Hari Pers Nasional. Hari Pers Nasional. Ya, Hari Pers Nasional. Iya. Berangkat dari pertanyaan Pak Aliman tadi, bahwasanya seakan-akan di Kabupaten Bangkalan ini khususnya ya. Khususnya itu apa ya? Kalau mendengar kata HPN itu kayaknya masih asing kan seperti itu. Iya. Mungkin dapat saya jelaskan sedikit aja. Ya. Hari Pers Nasional. Ya tentunya ini nggak jauh berbeda. Mungkin bisa dikatakan sama dengan hari-hari besar lainnya peringatan hari-hari besar lainnya. Setiap tahun ada peringatan 17 Agustus kalau negara kita. Kemudian ya sebanyaklah semuanya, mungkin Hari Polri, Hari TNI dan lain sebagainya. Hari Santri termasuk. Iya. Jadi biasanya Pak Kapolri HPN hari terlahirnya pers atau hari apa gitu Pak? Iya, karena kita profesinya itu sebagai jurnalis. Ya, tentunya sebagai pers, tentunya kita juga mempunyai peringatan juga, mempunyai cikal bakal dari profesi kita itu kan seperti itu. Sama dengan halnya yang lain. Jadi ini salah satu bentuk dari momentum refleksi dan juga salah satu bentuk apresiasi negara. Terhadap profesi kita sebagai jurnalis. Karena memang diakui ya tanggal 9 Pak. Betul ya. Februari itu adalah Hari Pers Nasional. Artinya kita sudah sama-sama tahu lah peran jurnalis dalam pembangunan bangsa dan negara ini kita sudah sama-sama tahu. Tanpa jurnalis, tanpa pers mustahil Pak Ketua ya, untuk bagaimana pesan-pesan negara, pesan pemerintah bisa dengan efektif dan mudah tersampaikan dari masyarakat kan gitu Pak. Kira-kira seperti itu ya Pak Ketua ya. Iya. Pemirsa, mohon maaf karena saking semangatnya ya barusan, karena ya tiap hari memang sering bersama dengan Pak Ketua ini saya. Bukan cuma bersama. Sampai lupa. Karena memang orang ini nggak terkenal, saya nggak kenal. Mohon maaf saya. Tapi sebelumnya, sebelum melanjutkan tentang masalah HPN, karena saya lupa tadi, saya mohon maaf benar kepada para pemirsa Sandasan, belum saya kenalkan karena kalau narasumber yang lain banyak orang yang sudah terkenal. Kalau yang narasumber ini belum banyak orang yang kenal, maka saya persilakan kepada Pak Ketua untuk memperkenalkan diri agar lebih afdol Pak Ketua bisa masyarakat Bangkalan khususnya dan juga pemirsa dari Sandasan bisa mengenal siapa Pak Ketua. Iya. Pak Ketua.
Lupa saya Pak Ketua. Karena didaulat untuk mengenalkan diri. ya mungkin harus mengenalkan diri. Sebenarnya saya ini bukan apa-apa. Kebetulan aja saya ditunjuk oleh teman-teman di KWB Komunitas Wartawan Bangkalan untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di organisasi. Sebenarnya sebelum saya sudah banyak teman-teman KWB yang jadi ketua. Ya. Begitu. Jadi pemirsa, karena agak malu-malu nama dari orang ini adalah makhluk ini namanya Bapak Ismail. Lengkapnya Pak Ketua. Ismail Hasin sekarang menjabat menjadi Ketua KWB Komunitas Wartawan Bangkalan, sebuah organisasi terbesar di Kabupaten Bangkalan, meskipun juga ada komunitas-komunitas wartawan yang lainnya, tapi KWB ini adalah sejarahnya kalau tidak salah di Bangkalan adalah yang pertama kali gitu ya. Yang pertama kali menaungi seluruh teman-teman wartawan, teman jurnalis yang bekerja di Kabupaten Bangkalan. Gitu Pak Ketua ya. Kira-kira seperti itu. Artinya dan makhluknya ini ketuanya. Artinya memang apa ya, kalau KWB itu sebenarnya memang organisasi kewartawanan yang bersifat masih bersifat internal di kabupaten, lokal ya. Namun yang perlu digarisbawahi, ini melenceng dari dari topik ya sebenarnya, karena saya ini secara didaulat untuk mengenalkan diri, mungkin saya lebih ke masalah organisasi aja. Karena memang betul KWB ini adalah organisasi kewartawanan yang ada di Bangkalan yang pertama kali. Berangkat dari KWB ini ya alhamdulillah sekarang sudah banyak organisasi-organisasi kewartawanan yang bersifat lokal itu bermunculan di Kabupaten Bangkalan. Dan itu suatu perkembangan yang sangat positif dan baik. Begitu. Berarti dinamika di Bangkalan ini berjalan seperti itu. Termasuk organisasinya gitu ya Pak Ketua ya. Oke, itu salah satu kesempatan untuk pengenalan diri, di samping juga mengenalkan dirinya, juga mengenalkan tentang masalah organisasi kewartawanan di Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya ke HPN Pak Ketua. HPN biasanya gini Pak Ketua, HPN itu atau setiap 17 Agustus biasanya setiap kantor-kantor dan macamnya itu ada ada tema tertentu Pak Ketua. Sekarang itu apa temanya HPN Pak Ketua? Kalau temanya HPN, Hari Pers Nasional, ini secara nasional ya. Kita sudah sama-sama tahu tema tahun ini 2021 ini bangkit dari pandemi. Bangkit dari pandemi. Itu tema. Tema nasional. Jadi seluruh komunitas-komunitas wartawan dan jurnalis kalau mestinya harus sama ya temanya ya, dari pusat sampai ke daerah secara umum, tema umumnya bangkit dari pandemi secara itu, umum seperti itu. Namun kita kan harus bisa mengelaborasi kondisi dan situasi di daerah kita masing-masing gitu. Tapi secara umum nasional tema yang diangkat oleh seluruh komunitas jurnalis di Indonesia HPN ini adalah bangkit dari pandemi. Itu tema besarnya. Iya, betul. Tema besarnya. Apa ada tema kecil daerah-daerah? Nah, itu berangkat dari situ kita khususnya KWB juga ikut berpartisipasi dalam memperingati Hari Pers ini di Kabupaten Bangkalan. Kita punya, kalau kita bisa katakan ini subtema ya. Bisa katakan subtema. Kita punya tema sendiri selain tema nasional, kita tetap ikut itu karena memang pandemi ini sudah menasional ya, bahkan mendunia, kita harus tetap ikut itu. Kita juga masih memikirkan situasi yang ada di Kabupaten Bangkalan, makanya kita bikin subtema itu tadi. Apa Pak? Subtemanya itu pers berkualitas, masyarakat cerdas. Oh, itu tema lokalnya. Iya. Pers berkualitas, masyarakat cerdas. Gitu pemirsa. Pers berkualitas, masyarakat cerdas.
membuat tema, menyusun tema, menentukan tema kan tidak historis Pak Ketua. Iya. Artinya pasti ada secara filosofis atau pasti ada makna-makna yang terkandung di situ untuk bagaimana membangkitkan momentum hari perayaan nasional ini di lokal biar terjadi apa dan apa yang diinginkan dari tema itu sebetulnya Pak Ketua. Atau makna sederhananya apa kira-kira Pak Ketua? Ya, secara garis besarnya mungkin begini ya. Kita menentukan subtema di HPN untuk komunitas wartawan Bangkalan ini memang berdasarkan apa ya, kesepakatan dari teman-teman anggota KWB. Intinya berangkat dari tema itu tadi, pers berkualitas, masyarakat cerdas. Artinya ketika masyarakat Bangkalan sudah memahami terhadap kinerja jurnalis, insya Allah masyarakat Bangkalan itu akan otomatis akan paham dan akan welcome terhadap kehadiran wartawan. Seperti itu ya, salah satu kurang lebihnya seperti itu. Atau bisa ini cuma saya nanya memastikan saja. Bisa diartikan begitu, bisa juga diartikan barangkali begini Pak Ketua. Kalau media pers itu berkualitas, maka dampaknya adalah masyarakat cerdas. Ya. Kalau persnya berkualitas, maka berdampak masyarakat itu cerdas. Sama dengan apa yang tadi dimaknai oleh Pak Ketua itu, jangan-jangan penentuan, jangan-jangan Pak Ketua. Iya. Jangan-jangan. Sampai kan banyak jangan-jangan. Iya, dalam menentukan tema ini. Memang ada sebuah kegelisahan dari teman-teman wartawan KWB, ada media-media dan pers-pers yang tidak berkualitas, atau jangan-jangan memang ada yang itu justru nyata di lapangan. Gitu Pak Ketua. Gimana Pak Ketua? Iya. Dari kegelisahan itu sehingga muncullah yang namanya subtema pers berkualitas, masyarakat cerdas. Artinya begini. Gimana Pak Ketua? Yang namanya sebuah profesi, dimanapun itu, profesi apapun itu, saya kira tidak menutup kemungkinan. Memang ada, tapi kan kita nggak masuk ke ranah situ. Itu bukan kewenangan kita, bukan tugas kita kan seperti pilihan mereka. Artinya kalau memang itu dirasa oleh masyarakat Bangkalan itu ada. Nah maksudnya tema ini pas sekali soalnya Pak Ketua. Pers berkualitas, rakyat cerdas. Karena mafhum mukhalafahnya, Pak Ketua kan dulu pernah mondok. Mafhum mukhalafahnya ada, meskipun tidak banyak semuanya. Ada pers yang membodohkan masyarakat. Tidak mencerdaskan kan gitu. Artinya tugas kita kan itu. Tugas kita itu kan sebagai insan pers yang ada di Kabupaten Bangkalan, tentunya menjadi kewajiban kita juga untuk memberitahukan, bukan menggurui untuk memberitahukan bahwasanya pekerjaan jurnalis itu pekerjaan yang sangat mulia kan seperti itu. Pak Ketua, sebelum lanjut yang terakhir adalah pekerjaan yang mulia. Biar pemirsa juga tahu, karena saya sudah pakai Pak Ketua. Pak Ketua kalau jadi pakai, biar masyarakat tahu. Saya. Iya. Nah, gantengnya ini biar tahu Pak Ketua. Ini pemirsa. Ini makhluk ketua KWB yang bernama Ismail Hasim. Hasim Ismail Hasim, ketua KWB Bangkalan. Tadi sudah masuk ke bahwa kerja jurnalis ini sangat mulia. Lanjutkan Pak Ketua. Ya, artinya begini. Karena profesi jurnalis ini di samping menjadi salah satu pilar negara, jurnalis ini kita kerja sebagai wartawan ini kan sebagai media kontrol terhadap masyarakat, terhadap kebijakan, terhadap pemerintah. Itu tentunya dengan dengan kontrol, dengan kode etik jurnalistikannya. Kode etik jurnalistik, bukan yang lain. Bukan yang lain. Pak Ketua cek beratnya. Artinya saya yakin pemilihan subtema
pers berkualitas rakyat cerdas ini tidak ahistoris dan tidak hanya berdiri di ruang kosong. Ada sebuah kegelisahan dari teman-teman anggota KWB bahwa kenyataannya di lapangan itu memang ada pers yang tidak berkualitas gitu ya. Justru itu yang seringkali menguasai dunia perpersan. Bahkan itu banyak juga yang dianggap jurnalis yang tidak berkualitas ini yang salah tafsir oleh masyarakat itu adalah kerja-kerja jurnalis. Kan terjadi semacam itu, Pak Ketua. Kalau saya melihatnya bukan karena karena dia bodoh atau tidak. Sebenarnya ya berangkat dari itu tadi. Kerja profesi sebagai jurnalis itu kan pekerjaan yang sangat mulia. Nah, berangkat dari itu, kalau memang kita konsisten terhadap profesi kita, kita tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik kita. Saya yakin akibatnya rakyat cerdas. Rakyat akan cerdas. Dan ini salah satu salah satu tugas kita. Kalau masalah, ya mohon maaf ya, kalau masalah yang sampean tadi katakan itu ada jurnalis yang begini, ada jurnalis yang begini, saya kira menurut saya itu lebih ke personal mungkin kan seperti itu. Iya, jangan sampai mengeneralisir bahwasanya itu ada kerja-kerja jurnalis. Nah, itu yang menjadi tugas kita terhadap masyarakat Bangkalan, juga terhadap para pemangku kewenangan. Itu yang harus bisa dipahami. Artinya momentum HPN sekarang ini pilihan tema pers berkualitas rakyat cerdas adalah salah satu untuk bagaimana memahamkan itu dan merefleksikan bahwa semua profesi dan teman-teman yang masuk di dunia pers dan jurnalistik mestinya menjaga kemuliaan kerja di profesi ini, gitu. Betul. Pak Ketua ya? Iya, wah, betul. Pak Ketua ini luar biasa, Pak Ketua. Tapi gini Pak Ketua, itu semua kan di profesi apapun pasti ada. Dari kiai pun juga ada, Ketua. Iya. Karena di kitab-kitab juga ada kiai yang ada ulama ini, ulama su dan macamnya kan ada, Pak Ketua. Artinya setiap profesi tidak akan pernah steril dari oknum-oknum yang semacam itu kan, Pak Ketua ya. Betul ya. Tapi ini salah satu dari keinginan besar dari teman-teman KWB untuk melakukan HPN dengan pilihan tema semacam itu adalah bagaimana meminimalisir itu dan merefleksi bersama terhadap semua teman-teman yang masuk di dunia jurnalis untuk kembali kepada itu, Pak Ketua ya. Iya betul. Pak Ketua, barangkali ada yang belum dibahas tentang masalah HPN yang penting menurut Pak Ketua untuk dipublikasikan dan juga disampaikan terhadap masyarakat. Silakan Pak Ketua. Ya, artinya begini, dengan adanya HPN, Hari Pers Nasional ini khususnya di Kabupaten Bangkalan, ya mungkin bukan hanya KWB ya yang memperingati Hari Pers, karena Hari Pers ini milik kita bersama. Hari Pers ini milik jurnalis ya, semua jurnalis yang ada di Indonesia, terutama di Bangkalan. Artinya saya berharap dengan peringatan HPN ini menjadi momentum khususnya di Kabupaten Bangkalan terhadap teman-teman jurnalis untuk saling menghargai, saling mengingatkan terhadap profesi kita. Bahwasanya profesi kita ini sangat mulia sebenarnya. Nah, berangkat dari itu sebenarnya kalau saya lebih ke internal KWB saja. Ya, masalah terkait dengan itu semua, saya harap teman-teman KWB bisa merefleksikan gitu loh. Bisa menjaga terhadap kemuliaan profesi kita ini. Oke, Pak Ketua, sebelum selesai, karena biasanya kalau HPN, apalagi tentang masalah peringatan kemerdekaan Indonesia, peringatan pertanyaan lain, ada ada rangkaian acara tentang masalah peringatan itu. Di HPN yang akan diperingati oleh teman-teman KWB Kabupaten Bangkalan, ada nggak rangkaian kegiatan apa saja yang dilakukan, Pak Ketua? Ya, karena insya Allah ada, karena ini masih dalam pandemi ya, masa pandemi kita memang tidak terlalu banyak. Tidak sama dengan tahun-tahun lalu. Tahun-tahun lalu kita cuman untuk peringatan tanggal 9-nya itu kita hanya melakukan tumpengan, ya, mengundang anak yatim dan mengundang
pihak-pihak terkait ya. Pihak-pihak terkait untuk menyaksikan itu. Ya, Kemudian yang terakhir. Ya, intinya nilai dari refleksi, nilai dari peringatan HPN ini tidak mengurangi gitu ya, tidak mengurangi nilai dari Hari Pers Nasionalnya. Ya, refleksi itu Pak Ketua ya. Meskipun karena sekarang kan pandemi. Betul ya. Ada yang mau disampaikan barusan kayaknya, silakan lanjut Pak Ketua sebelum Dan selesai. mungkin insya Allah ini yang terakhir karena apa ya? Karena ini terkait juga dengan apa ya? Dengan kontribusi kita mungkin nanti ya kalau ini kontribusi kita terhadap pemerintah Kabupaten Bangkalan mungkin ya kalau ini dianggap kontribusi dan semoga ini terlaksana. Nanti kita akan melakukan semacam apa ya? Studi banding lah semacam itu, studi banding atau teman-teman itu media expat training terkait dengan apa ya perkembangan wisata karena sekarang Bangkalan lagi maraknya penggerakan wisata. Kita mau apa ya, mau studi banding terhadap daerah luar yang potensi wisatanya dan perkembangan wisatanya itu sangat cepat. Mungkin ini bisa dijadikan ada semacam kontribusi walau secara tidak langsung terhadap pemerintah Bangkalan. Mungkin seperti itu. Oke, makasih Pak Ketua ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami, bisa menjelaskan tentang masalah apa itu HPN, apa itu jurnalis, apa itu juga kerja-kerja jurnalistik, dan juga mudah-mudahan teman-teman KWB dan begitu juga dengan teman-teman wartawan lainnya yang tidak bernaung di KWB. Selamat Hari PN, selamat ber-HPN, Berhari Pers Nasional yang ke 21 ya? Iya. Ya, bukan. 70. Selamat Berhari Pers tahun 2021. Oh, ya. Tahun 2021 itu Pak Ketua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.